Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Di pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan masih tentang Inna dan kawan-kawannya, Inna dan saudari-saudarinya. Terlebih khusus pembahasan tentang bait ke-193 hingga 195, di mana kita bahas tentang takhfif untuk kata anna. Fataliman rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau tidak salah kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah baca sampai kalau tidak salah Ar-Rabi, cuman mari kita baca ulang sebagai bahan murojaah pelajaran yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat. Di bait ke-193 Ibnu Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, wa in tukhaffaf anna fasmuhas takan. Apabila anna tukhaffaf ditakhfif sehingga menjadi kita baca dengan an, fasmuha istakan, maka isimnya istakan, ya, tersimpan. Yang kita sampaikan bahwasanya maka isim ananya nanti berupa dhamir sya'an, dan dhamir sya'annya ini adalah istakan, tersimpan, artinya tidak tertulis dalam lafadz. Wal khabaru ja'al jumlatan min ba'di an. Dan khobarnya jadikanlah berupa jumlah yang terletak setelah kata an. Nah, itu an yang di sini adalah an yang merupakan takhfif dari kata anna. Ya, maka apabila anna itu ditakhfif, maka isim annanya berupa dhamir sya'an yang tidak dituliskan dalam lafadz. Kemudian khobar annanya berupa jumlah. Entah jumlah fi'liyah, entah jumlah ismiyah. Maka zahirnya adalah setelah an kemudian jumlah. Tapi sebenarnya di situ ada isim an, kemudian jumlah tersebut kita dudukkan sebagai khobar an. Kemudian di bait ke-194, wa in yakun fi'lan, apabila khobarnya berupa fi'il, itu berupa jumlah fi'liyah, walam yakun du'a, dan fi'ilnya di sini tidak merupakan fi'il yang menunjukkan doa, walam yakun tasrifuha mumtani'a, dan tasrifnya, ya kemutasarifnya ini, kemutasarifannya tidak tercegah, fal ahsanu al-faslu biqad au nafyin au tanfisin au qalilun au law wa qalilun dzikru law. Maka apabila jumlahnya berupa khobar, annya berupa jumlah dan jumlahnya berupa jumlah fi'liyah, dan fi'ilnya ini tidak bukan fi'il yang bermaksud untuk menunjukkan makna doa, kemudian fi'ilnya ini merupakan fi'il mutasarrif, maka ahsan, yang paling baik adalah al-fasl, memisah antara anna yang tadi sudah ditakhfif menjadi an dengan khobarnya, dengan pemisah. Nah, pemisahnya adalah biqad, dengan kata qad, au nafin atau huruf nafi, au tanfisin atau huruf tanfis, yaitu kata sin dan kata saufa. Itu huruf-huruf yang menunjukkan makna akan. Aulau atau dipisah dengan kata lau. Wa qalilun dzikru lau, namun memisah dengan kata lau itu qalil, jarang dilakukan. Wa qalilun, dan jarang dzikru lau, penyebutan lau sebagai pemisah antara anna yang ditakhfif dengan jumlah fi'liyah. Maka ringkasnya di sini ketika anna itu kita takhfif menjadi an, maka menimbulkan beberapa situasi, beberapa kondisi.
Yang pertama berakibat beberapa hal, mengakibatkan beberapa hal. Akibat yang pertama adalah isimnya berupa dhamir sya'an, kemudian tidak disebutkan di dalam kalimat, kemudian khobarnya berupa jumlah. Kemudian apabila jumlahnya ini merupakan jumlah fi'liyah, dan fi'ilnya tidak menunjukkan makna doa, dan juga fi'ilnya ini merupakan fi'il mutasarrif, maka yang lebih baik adalah memisah antara an dengan jumlah fi'liyah tersebut dengan pemisah. Pemisahnya ada qad, ada huruf nafi, kemudian ada huruf tanfis, kemudian juga ada kata law. Pensyarah mengatakan, idza khufifat anna al-maftuhatu tarattaba ala dzalika arba'atu ahkamin. Apabila anna al-maftuhah yang di fathah, yaitu yang di fathah hamzahnya, ya kita baca anna bukan inna. Khufifat itu ditakhfif sehingga kita nanti baca dengan an. Tarattaba berdampak ala dzalika atas hal tersebut arba'atu ahkamin, 4 hukum. Mengakibatkan munculnya 4 hukum. Al-awwalu yang pertama adalah baqa'u amaliha. Tetap beramalnya anna. Tetapnya amalannya. Maka tetap beramal menasabkan isim dan merofakkan khobar. Hanya saja di sini isimnya adalah berupa dhamir sya'an yang tidak dimunculkan dalam lafaz kalimat. Asani yang kedua adalah yakunu ismuha dhamir sya'ni mahdhufan. Ya, isimnya berupa dhamir sya'an dan mahdhufan, dihapus dari lafaz kalimat. Asal itu yang ketiga adalah yakunu khobaruha jumlatan ismiyatan aw fi'liyatan. Khobarnya berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemudian ar-rabi' yang keempat adalah wujudu fasilin fil aghlabi bainaha wa baina khobariha idza kana jumlatan fi'liyatan fi'luha mutasarrifun la yaksudu atau la yuksadu bihi ad-du'a'u. Kama sayati insyaallah. Yang keempat adalah wujudu fasilin, terdapat kata yang memisahkan fil aghlab, ya, biasanya atau secara umum, bainaha antara dia, yaitu antara an yang merupakan takhfifan dari anna, wa baina khobariha, dan khobarnya. Idza kana jumlatan fi'liyatan, apabila khobarnya ini merupakan jumlah fi'liyah, yang mana fi'ilnya merupakan fi'il mutasarrif, kemudian fi'ilnya ini tidak menunjukkan makna doa. Kama sayati insyaallah, sebagaimana yang akan datang penjelasannya insyaallah. Misaluha contohnya adalah alimtu an hatimun asharu qurama'il arabi. Contohnya adalah dalam kalimat saya mengetahui sesungguhnya Hatim itu merupakan orang mulia Arab yang paling populer, orang mulia Arab yang paling terkenal. Dalam kalimat ini, kata an dalam an hatimun asharu, an di sini merupakan mukhaffafatun, merupakan bentuk takhfifan dari kata anna. Wasmuha, adapun isimnya adalah dhamirus sya'ni mahdhufun, dhamir sya'an yang mahdhuf, dihapus dari lafaz kalimat. Kalau kita munculkan dhamir sya'annya, maka nanti munculnya adalah annahu. Ya, annahu hatimun asharu dan seterusnya. Maka haknya di sini adalah dhamir sya'an. Kemudian ya ketemu sudah di sini isim annanya, yaitu berupa dhamir sya'an. Kemudian berikutnya adalah ya, kita jumpai di sini khobar an yang merupakan takhfifan dari anna itu berupa jumlah ismiyah, yaitu hatimun asharu qurama'il arab. Ya, ringkasnya demikian. Kemudian di sini ditafsir oleh penulis, oleh pensyarah, ya, kata hatimun dalam kalimat hatimun asharu qurama'il arab berkedudukan sebagai mubtada'un mubtada'. Kemudian kata asharu di sini khobarun, berkedudukan sebagai khobar. Wal jumlatu, dan jumlah yang terdiri dari susunan mubtada' khobar tersebut, yaitu hatimun asharu qurama'il arab, satu kesatuannya khobaru an al-mukhaffafati, berkedudukan sebagai khobar an yang merupakan takhfifan dari kata anna.
Ya, kemudian nanti disampaikan oleh pensyarah pula bahwasanya kata alima maka dia alima merupakan fiil di antara fiil yang membutuhkan dua maf'ul bih. Nah, kemudian dalam kondisi ini didudukkanlah jumlah yang terdiri dari an al-mukhaffafah, kemudian isim dan khobarnya satu kesatuannya ini didudukkan sebagai sadda masaddal maf'ulai alima. Ini sebagai pengganti dari dua maf'ul bih yang harusnya muncul gara-gara adanya kata alima. Ya, cuma di sini belum disampaikan oleh pensyarah di awal pembahasan. Kita teruskan. Maka kita perlu ingat kembali bahwasanya kata alima, bagaimana tadi kita sampaikan, dia merupakan di antara fiil yang membutuhkan dua maf'ul bih. Misalkan alim tu, alian, wanian misalkan. Ya, alim tu saya mengetahui, alian, wanian, bahwasanya Ali adalah orang yang kaya. Maka kata alian adalah maf'ul bih pertama, kemudian kata wanian adalah maf'ul bih kedua. Nah, dalam kasus kita ini, dua maf'ul bih yang harusnya muncul oleh kata alima itu digantikan oleh jumlah yang terdiri dari an al-mukhaffafah beserta isim dan khobarnya. Nah, sehingga nanti akan dijelaskan oleh pensyarah bahwa saja an al-mukhaffafah dan isim dan khobarnya ini distatuskan sebagai sadda masadda maf'ulai alima. Dia sebagai pengganti dari dua maf'ul bih yang harusnya muncul untuk kata alima. Ya, kalau tidak salah di footnote, kalau tidak salah disampaikan oleh pensyarah. Kemudian kembali ke permasalahan. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir dari doa mereka adalah ya, ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Fa'an maka an dalam anil hamdulillahi rabbil alamin adalah merupakan mukhaffafatun minasakilah. Merupakan bentuk takhfif minasakilah. Dari bentuk sakilahnya, yaitu dari kata anna. Wasmuha dhamirus sya'ni mahdhufun. Adapun isimnya berupa dhamir sya'an dan di sini mahdhuf dihapus. Takdiruhu, ya, kalau kita munculkan maka nanti munculnya annahu. Apa yang dimaksud dengan annahu di sini? Ai al-halu wasya'nu. Hal keadaan wasya'an, ya kondisi. Wa akhiru da'wahum, dan akhir dari doa mereka adalah bahwasanya, ya, kalau dalam terjemah kita adalah bahwasanya keadaan akhir doa mereka adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mereka ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka yang dimaksud dengan annahu di sini adalah al-hal wasya'an. Keadaan itu keadaan akhir doa mereka. Wa jumlatu alhamdulillah, adapun kalimat alhamdulillah itu alhamdulillahirabbil alamin khobaruha, berkedudukan sebagai khobar dari an al-mukhaffafah tadi. Kemudian pensyarah melanjutkan penjelasan beliau. Waqad yabrazu atau waqad yabrazu ismuha kaqaulil mar'ati tarifi akhoha. Dan kadang-kadang ya, isim an mukhaffafah yang berupa dhamir sya'an ini itu nampak, dinampakkan sebagaimana contohnya pada perkataan seorang wanita yang ditinggal mati saudara laki-lakinya. Dengan dia katakan ya, bi anka rabi'un wa ghaithun mari'un wa anka hunaka takunu simala. Ya, maka di sini yang jadi poin perhatian kita adalah pada bi anka, kemudian wa anka. Ya, bi anka rabi'un dan seterusnya, kemudian wa anka hunaka takunu as-simala. Maka dalam bait syair ini dinampakkanlah dhamir sya'an dari an mukhaffafah, yaitu dhamir kafnya, bi anka dan wa anka.
Waqa'atil kafu berkaitan tentang bait syair yang tadi dikutip oleh Pensarah, waqad waqa'atil kafu isman li'an al-mukhaffafati. Maka dalam bait syair tadi, dhamir kaf berkedudukan sebagai isim untuk an al-mukhaffafah. Untuk an yang dia merupakan bentuk takhfif dari kata anna. Wa khabaruha fi syatril awwali mufradun. Dan khabar untuk an mukhaffafah fi syatril al-awwal dalam potongan bait yang pertama pada bi anka rabi'un, maka khabarnya di sini adalah mufradun, berupa satuan kata, yaitu kata rabi'un. Maka khabar dari an-nya di sini adalah berupa satuan kata. Wa fi syatri tsani jumlatun. Adapun pada potongan bait syair yang kedua, potongan setengahnya, wa anka hunaka takunu simala, maka ini potongan bait ini menunjukkan bahwasanya khobar untuk an-nya di sini adalah berupa jumlah. Wa hadza syadun. Namun dikomentari oleh pensyarah wa hadza syadun. Dan kondisi seperti ini itu adalah kondisi yang syadz. Kondisi yang menyelisihi kondisi asal. Kondisi seperti ini adalah kondisi yang syadz, kondisi yang aneh, nyeleneh. Atau boleh pula kita anggap daruratun syi'riyatun, atau ini kita anggap sebagai keadaan ya, karena ini ada darurah ya, kebutuhan mendesak syi'riyah berkaitan tentang masalah keindahan syair. Ya, karena kita sampaikan tadi bahwasanya ya, biasanya ketika annanya ini ditakfif maka khabarnya berupa jumlah. Nah, tidak berupa satuan kata. Namun ternyata di sini kita jumpai pada bait syair khabarnya berupa satuan kata. Maka dikatakan oleh pensyarah ini adalah kondisi yang syadz. Kondisi yang aneh, kondisi yang nyeleneh, tidak sebagaimana kondisi umumnya. Karena ini adalah kondisi yang syadz, atau kalau mau pakai kemungkinan lain ya, ini adalah terjadi seperti ini karena daruratun syi'riyatun, kebutuhan mendesak untuk keindahan syair, maka kesimpulannya adalah la yuqasu alaihi. Maka tidak bisa digunakan sebagai qiyas, tidak bisa digunakan sebagai kaidah kemudian diterapkan untuk semua kasus. Bal yaktasiru alal katsiri asy-syai'i. Bahkan kita yaktasir, kita cukupkan alal katsir asy-syai', pada kondisi yang banyak, asy-syai', kondisi yang banyak berlaku. Maka di sini pensyarah mengatakan ini adalah kondisi syadz, ya jangan kemudian dijadikan kaidah. Yang kita perlakukan adalah kita mencukupkan diri pada kasus yang umumnya berlaku itu bagaimana, yaitu dengan kita jadikan khobar untuk an mukhaffafahnya berupa jumlah. Kemudian pensyarah mengatakan fa in kana khabaruha jumlatan fi'liyatan fi'luha mutasarrifun. Apabila khabarnya berupa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya merupakan fi'il mutasarrif, la yuqsadu bihi ad-du'a'u, tidak dimaksudkan untuk menunjukkan makna doa, fa innahu yu'ta fil ghalibi bi fasilin bainaha wa baina khabariha kama taqaddama. Maka didatangkanlah atau digunakanlah fil ghalib, ya, seringnya bi fasilin, ya, satu kata pemisah, bainaha antara dia, yaitu antara an mukhaffafah wa baina khabariha, dan khabarnya kama taqaddama sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Wa hadzal fasilu litafriqati baina an al-mukhaffafati wa an al-masdariyati. Wa hadzal fasil, dan pemisah ini tujuannya adalah untuk tafriqah, ya, pembeda. Pemisah ini tujuannya adalah untuk membedakan mana yang an mukhaffafah dan mana yang an masdariyah. Jadi semata-mata tujuannya adalah pembeda, tafriqah, antara an mukhaffafah, an yang takhfifan dari anna, dengan an masdariyah.
Ya, karena ini bentuknya sama, dibaca sama dengan an. Wahadzal fasilu wahidun min arba'atin, dan pemisah ini adalah salah satu dari 4 kata berikut ini. Yang pertama adalah kata qad. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat aiqantu an qad khutta ma huwa kainun. Aiqantu, saya yakin bahwasanya qad khutta, sesungguhnya telah dituliskan ma huwa kainun, segala sesuatu yang terjadi. Segala sesuatu yang terjadi itu saya yakini telah dituliskan dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini aiqantu merupakan fiil dan fa'il. Kemudian ringkasnya jumlah yang terdiri dari an, isim an, dan khobarnya. Ini satu kesatuannya itu merupakan sadda, masadda, maf'ulai, aikona. Satu kesatuannya ini sebagai pengganti dari 2 maf'ul bi yang harusnya muncul untuk kata aikona. Ya, kata aikona ini pun sesifat dengan kata alima, menunjukkan makna yakin, dan dia membutuhkan 2 maf'ul bih. Nah, hanya saja di sini 2 maf'ul bihnya itu diganti dengan susunan terdiri dari an mukhaffafah, isim, dan khobarnya. Maka dalam an qad khutta ma huwa kainun, maka di sini an-nya merupakan an mukhaffafah, takhfifan dari kata anna. Kemudian isim annanya adalah dhamir sya'an. Kalau dimunculkan maka nanti munculnya menjadi annahu. Kemudian qad-nya di sini adalah sebagai fasil. Fasil pemisah antara al-mukhaffafah dengan jumlah fi'liyah setelahnya. Kemudian khutta, ya khutta ini adalah merupakan fi'il madhi majhul. Kemudian ma-nya di sini adalah isim mausul, dan di sini berkedudukan sebagai naibul fa'il dari kata khutta. Kemudian huwa kainun, satu kesatuannya dia merupakan silah mausul dari isim mausul ma. Jadi kalau kita tafsir lagi untuk bagian an qad khutta ma huwa kainun, maka an-nya ini merupakan mukhaffafah, kemudian isimnya merupakan dhamir sya'an yang mahdhuf, kemudian qad-nya ini adalah fasil, dia huruf dan statusnya adalah fasil. Kemudian khutta ma huwa kainun, satu kesatuannya ini sebagai khobar an mukhaffafah. Kemudian kalau kita tafsir lagi, maka khutta ini adalah fi'il madhi, kemudian ma-nya di sini adalah isim mausul berkedudukan sebagai naibul fa'il dari kata khutta. Kemudian huwa kainun, satu kesatuannya dia sebagai jumlah silah mausul dari isim mausul ma. Nah, ini tergantung kita mau mengi'rab dengan i'rab global atau i'rab yang tafsil. Kalau i'rab global maka sebagaimana tadi. Aikon tuh ini fi'il fa'il, kemudian an qad khutta ma huwa kainun, satu kesatuannya sebagai sadda masadda maf'ulai aikona, pengganti dari 2 maf'ul bi yang harusnya muncul untuk kata aikona. Ini i'rab yang paling global. Kalau mau sedikit ditafsirkan lagi maka menjadi an-nya di sini adalah an mukhaffafah. Isimnya adalah dhamir sya'an mahdhuf. Kemudian qad-nya ini adalah fasil. Kemudian khutta ma huwa kainun, satu kesatuannya dia sebagai khobar an. Kalau mau ditafsir lagi boleh, nah, menjadi seperti tadi. Khutta fi'il madhi dan seterusnya. Maka tergantung kita mau i'rab dengan i'rab yang paling global ataukah mau ditafsir lagi. Tapi ala kulli hal di sini kita lihat dengan jelas bahwasanya antara an mukhaffafah dengan jumlah fi'liyah setelahnya itu dipisahkan oleh kata qad. Ya, contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa na'lama an qad sadaqtana, dan kami mengetahui bahwasanya engkau percaya kepada kami, engkau membenarkan kami. Maka di sini antara an mukhaffafah dengan jumlah fi'liyahnya yaitu sadaqtana dipisahkan oleh kata qad. Fa'an mukhaffafatun, maka an-nya di sini adalah mukhaffafah, wasmuha dhamiru sya'ni mahdhufun, sedangkan isim an-nya adalah dhamir sya'an dan di sini mahdhuf dihapus. Wa jumlatu sadaqtana, dan kalimat sadaqtana fi mahali raf'in khabaru an,
Dia mahalnya rafa berkedudukan sebagai khobar an. Wal masdaru al muawwalu min an wa ma ba'daha fi mahallin nasbin sadda masadda maf'ulai na'lama. Kemudian antara an wal masdar al muawwal dan masdar muawwal yang terdiri dari an dan kata setelahnya mahalnya nasab sebagai sadda masadda maf'ulai na'lama, sebagai pengganti dari dua maf'ul bih yang muncul untuk kata na'lama. Ya, na'lama dari kata alima butuh dua maf'ul bih, dan dua maf'ul bihnya ini digantikan oleh susunan masdar muawwal yang terdiri dari anna, isim dan khobarnya. Cuman annanya di sini ditakhfif menjadi an. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatana rahimani wa rahimakumullah. Di sesi yang kedua ini kita akan baca footnote nomor 1, yaitu berkaitan tentang masalah tadi, yaitu istilah sadda, masadda, maf'ulai, na'lama. Ringkasnya sebagaimana tadi yang kita sampaikan di sesi yang pertama, bahwasanya untuk kata alima dan kawan-kawannya, alima, aikona, atau kita bahasakan dengan istilah af'alul yakin, fi'il-fi'il yang menunjukkan makna yakin, maka secara umum mereka membutuhkan dua maf'ul bih. Dan dalam kondisi kita ini, kedua maf'ul bihnya ini digantikan oleh susunan an mukhaffafah, isim dan khobarnya. Maka untuk susunan an mukhaffafah, isim dan khobarnya ini kita katakan sadda, masadda, maf'ulai alima misalkan. Dia menggantikan dua maf'ul bih yang harusnya muncul untuk kata alima. Dan juga kita ingat kembali bahwasanya anna, isim dan khobarnya, ya, susunan anna, isim dan khobarnya ini merupakan di antara susunan masdar muawwal. Ingat, masdar muawwal itu ada beberapa susunan. Yang pertama adalah susunan an dan fi'il. Yang kedua adalah susunan anna, isim dan khobarnya. Kemudian yang ketiga adalah masdariyah dan fi'il. Maka apabila kita jumpai ada susunan terdiri dari anna, isim dan khobarnya, maka dia termasuk dalam susunan masdar muawwal. Sehingga tidak heran tadi ketika pensarah mengatakan wal masdaru al muawwalu min an wa ma ba'daha fi mahallin nasbin sadda masadda maf'ulai na'lama. Ya, pada contoh firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah 113, wa na'lama an qad sadaqtana. Maka di sini ada an mukhaffafah dari anna, kemudian isim dan khobarnya, artinya apa? Dia masdar muawwal. Makanya pensarah mengatakan masdar muawwal yang terdiri dari an mukhaffafah wa ma ba'daha dan kata-kata setelahnya, yaitu isim an dan khobar annya, mahalnya nasab sebagai pengganti dari dua maf'ul bih yang harusnya muncul untuk kata na'lama. Nah, sekarang kita baca footnote-nya. Footnote nomor 1. Dzakarna fi ma madha, telah kami sampaikan, telah kami sebutkan fi ma madha di pembahasan yang lewat, anna an al-mukhaffafata, bahwasanya an mukhaffafah taqa'u ba'da ilmin. Dia seringnya terletak setelah kata alima. Ya, ba'da ilmin maksudnya terletak setelah kata alima dan kawan-kawannya, yaitu af'alul yaqin. Wal ilmu, dan ilmu maksudnya adalah kata alima. Idza kana ala babihi, apabila kita pertahankan pada babnya, yaitu pembahasan bab alima dan kawan-kawannya, maka yansibu maf'ulaini. Maka alima dan kawan-kawannya ini, af'alul yakin ini, dia menasabkan dua maf'ul bih. Kama fil babil ladzi yali hada, sebagaimana nanti yang akan dijelaskan pada bab yang terletak setelah bab ini. Wa qaidatul i'rabi fi hadhihi al-ayati allati dzakarna wa ma yumathiluha, dan kaidah i'rab untuk ayat-ayat ini, yaitu tadi yang disebutkan oleh pensarah di atas, contoh-contoh ayatnya, contoh-contoh ayat yang mengandung an, mukhaffafah, isim dan khobarnya yang terletak setelah kata alima ataupun kawan-kawannya. Allati dzakarna wa qaidatul i'rab fi hadhil ayati
allati dzakarna, dan kaidah i'rab dalam ayat-ayat yang telah kami sebutkan, wa ma yumathiluha, dan ayat-ayat semisalnya, adalah jumlata ba'daan ya al-khabaru. Kita i'rab bahwasanya jumlah yang terletak setelah kata an mukhaffafah dia adalah khabarnya, wa an wasmuha wa khabaruha, kemudian antara an mukhaffafah isim dan khabarnya, fi mahalin nasbin dia mahalnya nasab, sadda masadda maf'ulai alima awro'a hasiba wa nahwiha. Dia mahalnya nasab, sadda masadda maf'ulai. Nah, dia menggantikan bahasa terjemah kita, dia apa ya? Nambali, ya, nambali, atau bahasa terjemah bebasnya adalah menggantikan dua maf'ul bih yang harusnya muncul untuk kata alima, kemudian kata ro'a, hasiba, dan yang semisalnya. Ya, alima, ro'a ini af'alul yakin, kemudian hasiba, dhonna ini af'alul dhon. Ya, karena af'alul dhon ini pun membutuhkan dua maf'ul bih. Ya, ini adalah penjelasan dari pensyarah kenapa beliau sampaikan di atas. Beliau katakan mabni fi mahali nasbin, ya, mabni fi mahali nasbin, sadda masuda masadda maf'ulai na'lama. Ya, karena memang alima dan kawan-kawannya ini membutuhkan dua maf'ul bih. Kembali ke atas. Fasil yang kedua adalah ahadu harfai tanfisi. Ahadu harfai tanfisi. Fasilnya berupa salah satu dari dua huruf tanfis. Apa yang dimaksud dengan tanfis di sini? Ai al-istiqbalu. Huruf-huruf yang menunjukkan makna istiqbal. Waktu yang akan datang. Menunjukkan makna akan atau menunjukkan makna kelak. Wahuma, dan kedua huruf tersebut adalah asinu. Yang pertama adalah huruf sin. Contohnya adalah dalam kalimat in lam tasma' nushi fa'tarif an satandam. In lam tasma' nushi, apabila engkau tidak mendengarkan nasihatku, fa'tarif, maka ketahuilah, an satandamu, bahwasanya engkau akan menyesal. Maka di sini kita jumpai pada an satandam, ya, an satandamu. Maka di sini ada an mukhaffafah, kemudian setelahnya ada khobarnya yang berupa jumlah fi'liyah, yaitu tandamu. Dan antara keduanya dipisahkan oleh huruf sin, satandamu. Kemudian contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, alima an sayakunu minkum mardha. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya akan ada di antara kalian yang sakit. Maka di sini antara an dan khobarnya, yaitu kata yakunu, dipisahkan oleh sin, sayakunu. Kemudian huruf yang kedua untuk huruf tanfis adalah kata saufa. Ya, kita lihat footnote dulu, footnote nomor 2. Di footnote nomor 2, di sini pensyarah menjelaskan kenapa huruf sin dan huruf saufa itu dinamakan huruf tanfis. Ya, dari kata nafasa yunafisu tanfisan. Ya, nafasa artinya adalah kurang lebih artinya adalah melegakan atau melonggarkan. Ya. Kenapa dinamakan dengan huruf tanfis? Yang tanfis secara bahasa di antara maknanya adalah melegakan atau melonggarkan. Pensyarah mengatakan di footnote nomor 2, asinu wa saufa, ya, asinu wa saufa, kata sin dan kata saufa, huruf sin dan kata saufa, la yadkhulani illa alal mudhari'i al-musbati. Tidaklah keduanya masuk kecuali pada fi'il mudhari' yang positif. Wa sumiya al-harfu bidzalika, dan huruf tersebut dinamakan sebagai huruf tanfis li'annahu yanqilu al-mudhari'a min az-zamani ad-dayyiqi wa huwa al-halu ila az-zamani al-wasi'i. Karena bidzalika, dengan huruf tersebut, maka dia, yaitu huruf tersebut, kata sin dan kata saufa tersebut, dia memindah fi'il mudhari dari keterangan waktu yang sempit, yaitu keterangan waktu sekarang, ila zaman al-wasi', ke keterangan waktu yang lebih luas. Ya, kalau sekarang berarti ya sekarang, keterangan waktunya sempit, terbatas pada waktu sekarang.
Berbeda dengan yang akan datang. Kalau yang akan datang, ya pokoknya yang akan datang. Yang jelas tidak lampau, tidak sekarang. Pokoknya yang akan datang. Maka dinamakan dengan huruf tanfis. Huruf yang melonggarkan. Ya, karena dia melonggarkan fi'il mudhari dari waktu sempitnya yang menunjukkan makna sekarang menjadi makna yang akan datang. Keterangan waktu yang akan datang. Qala ta'ala, di antara contoh penggunaan huruf tanfis adalah semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Ya, maka di sini menggunakan huruf tanfis sin, saya'lamun. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun, menggunakan huruf tanfis saufa. Walakin akan tetapi bainahuma, antara keduanya, yaitu antara huruf sin dan huruf saufa, farqun, ada perbedaan. Fasinu lil qaribi, untuk kata sin ini lil qarib, untuk menunjukkan waktu yang dekat. Wa saufa lil ba'idi, sedangkan kata saufa menunjukkan waktu yang jauh. Sehingga sering diterjemahkan sin dengan akan, kemudian saufa dengan kelak. Dan kata saufa di sini fahiya aksaru tanfisan. Kata saufa di sini dia lebih tanfis. Lebih melonggarkan fi'il mudhari'nya. Kenapa demikian? Karena kalau sin tadi ya segera akan melakukan. Kalau saufa kelak, kapan kelaknya? Nanti. Nah, waktunya dari waktu pembicaraan itu jangkanya lama. Wa huwa al-muradu biqaulihim harfu taswifin. Dan dialah yang dimaksud dengan perkataan para ulama dengan huruf taswif. Huruf taswif itu kata saufa. Wa maknahu at-ta'khiru, dan yang dimaksud dengan taswif di sini adalah at-ta'khir, penundaan. Sehingga ada istilah apa? Saufa artinya apa? Nanti saja. Ada penundaan. Wa tahtasu saufa biqabulil lami, dan kata saufa dia memiliki keistimewaan. Keistimewaan untuk kata saufa adalah biqabulil lami. Dia bisa menerima lam. Itu lam taukid. Semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yarda, dan sungguh kelak dia akan ridha. Maka di sini pada saufa didahului oleh lam taukid. Ya. Kama an-nasina tahtasu bima'nan la yu'addihi saufa wa huwa taukidul fi'li wa tikraruhu wa qat'uhu anil mustaqbali al-ba'idi. Sebagaimana pula huruf sin tahtasu dia memiliki keistimewaan bima'nan, dengan dia menunjukkan makna la yu'addihi saufa, yang tidak ditunjukkan oleh kata saufa, yaitu dia menunjukkan makna takkidul fi'li, penegasan pada fi'il, ya, penegasan bahwasanya perbuatan itu akan segera dilakukan, wa tikraruhu, dan pengulangan fi'il, ya, karena ini akan segera dilakukan, maka di sini memungkinkan untuk adanya pengulangan dilakukannya fi'il, wa qat'uhu anil mustaqbali al-ba'id, dan memutus fi'il dari al-mustaqbal, keterangan waktu akan datang, al-ba'id yang jauh. Ya, artinya apa? Menunjukkan makna segera akan dilakukan. Ya, maka ini adalah perbedaan antara sin dan saufa. Nah, yang pertama adalah sin ini menunjukkan qarib, akan segera dilakukan. Kemudian sekaligus dia menunjukkan apa? Ta'kid lil fi'li, penegasan untuk fi'il. Sedangkan keistimewaan untuk saufa itu adalah dia menunjukkan keterangan waktu yang akan datang jauh, kemudian dia bisa dilekati oleh lam taukid. Dan keduanya ini diistilahkan huruf tanfis karena tadi nafasa yunafisu tanfis, dia melonggarkan batasan fi'il mudhari dari waktu sekarang menjadi keterangan waktu yang akan datang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, demikian yang mungkin kita bahas pada kesempatan kali ini.
Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.